Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sekali jika kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi untuk melihat kehadiran siswa pada hari ini ya. Baiklah, Ibu mulai dengan Safila Izatul Afifah, Hadir Bu. Siti Nurhaliska, Hadir Bu. Suci Nailul Muna, Hadir Bu. Syaukas Rahmatillah, Hadir Bu. Syaukan. Hadir. Baik, jika begitu hari ini kita hadir semuanya ya, alhamdulillah sekali. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang bab penyajian data. Nah, sebelum kita belajar tentang penyajian data, apa nih yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Diagram batang. Iya, diagram batang. Selanjutnya apa lagi? Diagram garis. Iya, benar sekali, diagram batang dan diagram garis. Nah, pada diagram batang dan diagram garis kita tentu telah mempelajari tentang data. Apa saja yang harus kita pelajari dari data? Apa saja yang harus kita pelajari dari data adalah kita harus mengetahui jenis data berdasarkan sumber dan teknik pengumpulan datanya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui masalah non-rutin, siswa diharapkan dapat menganalisis data dan cara penyajian data dalam bentuk diagram garis dengan teliti dan benar. Selanjutnya siswa dapat menganalisis data dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang dengan teliti dan benar. Dan terakhir, siswa dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram baris dan diagram garis dan diagram batang dengan teliti, benar, dan juga bertanggung jawab. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang penyajian data, di mana fakta di sini pada penyajian data kita akan berhubungan dengan yang namanya diagram. Nah, diagram ini kita akan bermain dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya untuk konsep diagram di sini kita akan belajar tentang diagram batang dan diagram garis. Untuk prinsip sendiri, sebenarnya diagram itu ada 3. Ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Akan tetapi pada hari ini, prosedur yang akan kita lakukan pada pembelajaran adalah menggunakan diagram garis dan diagram batang saja. Nah, kemudian hari ini kita akan melakukan pendekatan saintifik, di mana kita akan belajar menggunakan model problem based learning atau penyelesaian masalah dengan metode penugasan, diskusi, dan juga penyelesaian masalah. Selanjutnya untuk sintak PBL atau penyelesaian masalah akan Ibu arahkan selama pembelajaran. Dan sekarang kita akan membahas sedikit tentang penyajian data. Apa itu diagram batang? Ada yang tahu anak-anak apa itu diagram batang? Saya Bu. Iya, silahkan Safira. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang diagramnya ditentukan oleh jumlah nilai dari data yang ada. Iya, benar sekali. Nah, diagram batang adalah salah satu cara dalam penyajian data yang berbentuk persegi panjang yang diagramnya itu ditentukan dari data yang ada. Begitu juga dengan diagram garis, di mana diagram garis kita akan bermain dengan garis penghubung di mana titik-titik ini memiliki nilai tertentu. Nah, selanjutnya kita akan melihat video pada slide yang akan Ibu tampilkan. Sebelumnya Ibu telah meminta ketua kelas untuk membagikan kelompok. Silahkan duduk dengan kelompok masing-masing dan kita akan melihat video untuk melakukan kerja sama atau diskusi kelompok. Halo Sobat Data, tahun 2017 jumlah penduduk kota Banda Aceh adalah 259.913 jiwa. Terdiri dari 133.728 jiwa laki-laki dan 126.185 jiwa perempuan.
Sobat Data, jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh lebih banyak loh. Dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 106 laki-laki, atau dengan kata lain, seks rasio sebesar 106%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam, yaitu 51.614 jiwa, dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Kuta Raja, yaitu 13.365 jiwa. Dengan penduduk sebanyak ini, diperkirakan bahwa terdapat rata-rata 4.236 jiwa yang tinggal per kilometer persegi di wilayah kota Banda Aceh, atau rata-rata 2.888 jiwa yang tinggal per desa. Jumlah rumah tangga di kota Banda Aceh adalah 64.008 rumah tangga. Rumah tangga ini ditentukan dengan pengurusan kebutuhan makan sehari-hari. Angka ketergantungan penduduk kota Banda Aceh adalah 36,75%. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif 15-64 tahun menanggung beban sekitar 37 penduduk usia non-produktif. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan masa pembelajaran dengan menggunakan sintak PBL, di mana pada tahap yang pertama Ibu akan mengorientasikan anak-anak semua pada masalah di mana kita telah menonton video telah Ibu tayangkan tadi. Selanjutnya yang kedua, Ibu akan mengorientasikan adik-adik semua untuk belajar. Nah, jadi di sini adik-adik bisa mengidentifikasikan masalah apa saja yang ada pada video yang telah kita tayangkan tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, sintak yang ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Di mana di sini adik-adik boleh bertanya tentang apa saja yang tidak adik-adik pahami kepada Ibu. Untuk yang keempat, yaitu mengembangkan artefak, di mana di sini adik-adik melakukan diskusi bersama teman kelompok, dan terakhir yaitu ada analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi ataupun presentasi kepada setiap kelompok dalam penyelesaian masalah. Nah, namun di sini kita tidak akan melakukan presentasi, tapi Ibu akan meminta adik-adik untuk menjawab soal secara acak. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan adik-adik dalam belajar berdiskusi tadi. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya untuk LKPD yang pertama. Pada permasalahan pertama, berdasarkan data statistika kependudukan daerah Kota Banda Aceh, daerah kecamatan apakah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak? Ada yang bisa menjawab jumlah penduduk paling banyak? Kuta Alam ya, Bu? Iya, benar sekali. Kuta Alam memiliki 51.000 jiwa. Nah, selanjutnya masih dengan soal yang pertama, daerah kecamatan manakah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit? Bentar, Bu, lihat dulu. Oke, siapa ada yang bisa jawab? Silakan. Kuta Raja ya, Bu? Iya, Kuta Raja, benar sekali. Kuta Raja memiliki 13.000 jiwa berdasarkan data statistika tahun 2016. Ya, selanjutnya kita masuki pada LKPD masalah yang kedua, yaitu tentang jadwal berbuka puasa atau jadwal imsakiyah pada tahun 2019. Nah, kita lihat di sini selisih waktu Ramadan ke-10 dan ke-26 adalah, ada yang bisa jawab berapa menit selisih antara Ramadan ke-10 dan Ramadan ke-26? Silakan. 18 menit. Selisih waktunya, anak. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi pada Ramadan ke-10 kita berbuka puasa pada pukul 18.46. Selanjutnya pada Ramadan ke-26 kita berbuka puasa pada jam 18.48. Berarti selisih antara Ramadan ke-10 dan Ramadan ke-26 adalah 2 menit. Iya, benar sekali. Berarti sudah paham ya konsepnya.
hanya terkecoh sedikit. Nah, selanjutnya jadwal berbuka puasa pada Ramadan 27 sampai ke 30 adalah pada pukul 18:40 lewat 49 menit. Iya, benar sekali. Jadi Ibu rasa di sini berdasarkan masalah yang sudah kita pelajari, adik-adik sudah paham konsep dalam melihat diagram batang untuk soal yang pertama dan diagram garis untuk soal yang kedua. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang diagram batang dan diagram garis, apa itu persamaan antara diagram batang dan diagram garis? Ada yang bisa menjawab? Persamaan dari diagram batang dan diagram garis? Saya, Bu. Ya, silahkan. Diagram batang dan diagram garis sama-sama menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Iya, benar sekali. Diagram batang dan diagram garis sama-sama menyajikan menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya apa itu perbedaan dari diagram batang dan diagram garis? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Nah, belum tahu. Baik, Ibu akan memberitahukan diagram batang dan diagram garis. Perbedaannya adalah, oke, kita lihat contoh di depan ya anak-anak. Ini adalah contoh untuk diagram batang dan ini adalah contoh untuk diagram garis. Nah, apa yang membedakan antara diagram batang dan diagram garis? Untuk diagram batang, kita dapat mengubah atau meletakkan data dan waktunya secara acak. Kita bisa meletakkan waktu di sini, data di sini, atau sebaliknya, data pada bidang datar dan waktu pada bidang tegak. Sedangkan untuk diagram garis, untuk bidang datar, dia tetap membahas tentang waktu, dan untuk bidang tegak tetap membahas tentang data. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jika semua sudah paham, kita masuki pada kegiatan penutup. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ibu, saya mau nanya. Ya, silahkan Safira. Ibu, diagram batang sama diagram garis itu bisa dipakai buat semua bentuk data nggak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Apakah diagram batang dan diagram garis ini bisa digunakan untuk semua bentuk data? Ya, benar sekali pertanyaannya. Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Jawabannya bisa, asalkan ada data dari nilai yang akan diukur. Ya, benar ya, jawaban Suci benar. Diagram batang bisa digunakan untuk semua data karena dia asal memiliki data dan data yang harus diukur. Nah, akan tetapi untuk diagram garis, tidak semua data bisa diukur. Jadi untuk diagram garis ini hanya data-data yang memiliki nilai kontinu, atau ya, dia setiap garis yang ada pada diagram garis harus terisi penuh. Jadi contoh yang bisa diukur untuk diagram garis seperti perubahan kita dari bayi sampai umur setahun, 2 tahun, sampai sekarang kita sudah masuk ke kelas 1 SMP, itu bisa diukur dengan diagram garis. Sedangkan untuk diagram batang, kita bisa mengukur semua hal. Contohnya seperti Ibu suka warna biru, Safira suka warna pink, Suci suka warna hijau, dan sebagainya. Nah, warna-warna tersebut tidak bisa kita ukur dengan diagram garis. Bagaimana bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, baik. Setelah kita pelajari materi tentang penyajian data, ada yang mau mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Baik, silahkan. Jadi hari ini kita belajar tentang penyajian data menggunakan diagram batang dan diagram garis. Persamaan keduanya adalah mereka sama-sama menyajikan data dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan perbedaannya, sumbu garis diagram batang tidak sama seperti pada diagram garis, karena bagian mendatar diagram garis selalu menunjukkan waktu, sedangkan bagian tegak selalu menunjukkan nilai atau data yang ada. Ya, benar sekali ya. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan penyajian data, baik diagram batang maupun diagram garis, Bu. Iya, benar sekali. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman-teman tadi. Nah, selanjutnya
Ibu akan memberikan tugas individu kepada adik-adik. Silakan dikerjakan, besok akan kita kumpulkan atau kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk refleksi pada hari ini, ada yang ingin memberi komentar nggak tentang pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, pembelajaran hari ini sangat seru. Ternyata ada banyak data yang dapat diukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi yang ingin memberikan komentar? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, pembelajaran hari ini sangat menarik karena pembelajaran hari ini sangat aktif dan menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu penyajian data mengenai diagram batang dan diagram garis. Apakah masih ada materi yang belum dipahami? Tidak ada, Bu. Insya Allah kami sudah bisa membedakan antara diagram batang dan diagram garis serta cara penggunaannya, Bu. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah jika anak-anak sudah paham semuanya. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita diagram batang dan diagram garis menggunakan sistem model PBL, apakah anak-anak sudah nyaman atau kita ingin mencoba untuk menggunakan metode lain pada pertemuan selanjutnya? Ada yang memberikan saran? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi menurut saya kedepannya pembelajaran kita akan lebih aktif lagi, tentunya dengan bantuan dari Ibu. Tapi kita juga bisa melakukan debat atau game sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, Bu. Ya, bagus sekali ya sarannya. Baik, kita akan coba pada pertemuan berikutnya. Di mana pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang diagram lingkaran dan penafsiran data dari diagram lingkaran. Jadi anak-anak semua jangan lupa belajar di rumah tentang diagram lingkaran. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya Ibu rasa pada hari ini sekian pembelajaran dari kita. Berdasarkan dari materi kita penyajian data, pesan moral yang dapat Ibu sampaikan adalah penyajian data merupakan bagian dari statistika. Nah, jadi pada kehidupan, statistika itu adalah suatu nilai kejujuran. Jadi, pada masa yang akan datang, statistika juga dapat membuat kita tersesat di mana akan ada banyak kebohongan dari nilai statistika. Jadi Ibu harap apapun pekerjaan anak-anak ke depan, apapun profesi kita ke depan, kita tetap menjunjung tinggi nilai statistika, yaitu nilai dari sebuah kejujuran. Baik, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Selanjutnya semangat untuk pembelajaran ke depan. Jangan lupa belajar. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.